الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم ويا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku, saya ingin menegaskan kembali supaya kita sakinah, ridho, bangga bila perlu menjadi seorang muslim. Satu, di sini surat Al-Imran ayat 18. Allah bersaksi dan persaksian ini diikuti oleh para malaikat dan diikuti juga oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi mereka yang istiqomah saja. Banyak orang yang punya ilmu pengetahuan, gelarnya sampai doktor dan profesor, tapi tidak istiqomah dengan imannya. Apa persaksiannya? Annahu la ilaha illallah huwa Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu persaksian. Jadi nasab akidah kita itu sudah lama. Sudah lama. Dan akidah kita ini, Tuhan kita ini adalah badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi dan isinya. Bahwa apa saja, siapa saja yang ada di langit, di bumi dan antara keduanya itu adalah makhluk Allah. Jangan ada yang dijadikan Tuhan. Bahwasanya Tuhan kita cuma satu, la ilaha illallah. Itulah nasab akidah. Yang kedua yang ingin saya tegaskan, ini inna dina indallahi Islam. Ayat 19-nya dari surat Al-Imran. Agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Sejak kapan? Yuk kita lihat surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan terjemah, intinya saja bahwa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Satu, Ismail. Ismail adalah kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ishak itu adalah kakek daripada Bani Israil. Kemudian cucunya Yakub disebut
sebab akan dijadikan nenek moyang Bani Israil. Ketiga orang ini mendapat wasiat, innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah pilih agama ini. Sejak kapan? Dari dulu. Bukan zaman sekarang saja. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Bahwa agama dari dulu sampai hari terakhir nanti yang Allah ridhoi, yang Allah pilih hanyalah Islam. Jadi umat Islam ini banyak. Ada yang ikut Nabi Ibrahim, ada yang ikut Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, Sulaiman, Daud, Zakwa, subhanallah, semuanya. Termasuk kita yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah Muslim. Itulah agama Islam. Qulu amanna billah. Katakan kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, asbab keturunan dari Ya'qub. Wa ma utiya Musa, yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, yang diberikan kepada Nabi Isa, wa ma utiya nabiyyuna bir rabbihim, dan semua kitab yang diberikan kepada para nabi, semuanya la yufarriqu baina ahadin minhum, tidak dibeda-bedakan oleh Allah antara satu dengan yang lain tentang akidahnya, tidak ada bedanya. Wa nahnu lahu muslimun, kami semua memeluk Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat Al-Baqarah. Subhanallah. Subhanallah. Nah, itulah nasab akidah kita. Yang ketiga saya ringkas saja. Ini kalau dikaji luar biasa lamanya. Kalau yang tahu. Yang ketiga, sejarah Islam itu nyambung sampai Nabi Adam. Tidak ada satu negara, satu agama yang syariatnya nyambung seperti kita dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai baginda Rasulullah. Tidak. Apa contohnya? Korban. Korban, saudara. Lihat surat Al-Maidah ayat 7 dan 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Saking pentingnya sejarah ini, saudaraku. Nabi Adam lewat putranya, dua orang putranya disyariatkan korban. Saking pentingnya peristiwa ini, kita yang hidup di akhir zaman disuruh dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan Muhammad tentang kisah dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, ketika mereka berkurban. Allah. Peristiwa kurban dituliskan oleh Nabi Ibrahim yang sering kita dengar.
Dan pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disabdakan dengan sangat tegas, man lahu sa'ah, siapa orang yang kantongnya tebal, yang bisa beli hewan kurban, walam yudhi, tapi tidak mau berkorban saking bakhilnya, pelitnya, maka kata Rasulullah, qala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami berjamaah. Diusir oleh Rasulullah, tidak boleh berjamaah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Dahulu kala ketika orang dapat sanksi seperti ini, nangis 3 hari minimal. Ini sanksi berat. Kamu diusir, tidak boleh sholat bersama kami. Nangis minimal 3 hari. Ini sanksi paling berat. Kalau sekarang di sini di kota bumi barangkali kalau diusir, kamu nggak boleh sholat di masjid kami. Alhamdulillah, memang kita malas ke masjid. Bedanya dulu dengan kita. Subhanallah. Kemudian yang keempat, Arafah. Saudaraku, jangan dipandang enteng Arafah. Kalau dalam keterangan saya yang saya baca, itu 10 hari bulan haji itu yang paling penting, bukan pada waktu sholat idnya. Peristiwa yang besarnya adalah peristiwa wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Padang ini luar biasa, saudara. Nabi Adam dari surga dengan istrinya Siti Hawa diturunkan dari surga ke muka bumi. Itu dalam keadaan dipisah. Dalam satu keterangan yang saya baca, bahwa Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Luar biasa kakek kita. Dari surga diusir, ditempatkan terpisah sendiri-sendiri. Wah, kalau kita mau dah kayak apa takut. Luar biasa kakek kita. Nabi Adam munajat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam memanjatkan doa kepada Allah, kalimat dengan satu lafaz doa, Rabbana zalamna anfusana, ila akhir doa. Dan berkali-kali dia bertaubat, minta disatukan. India ke Arab Saudi, kira-kira India ke Mekah itu kira-kira jauhnya 4.500 km dan harus mengarungi minimal dua lautan besar. Satu lautan India, yang kedua Laut Merah. Nabi Adam tidak pakai dayung, tangannya yang dipakai dayung dengan kaki. Subhanallah. Dan Abu Bakar waktu itu belum lahir. Siapa yang jago mapping, saudara? Dan belum pernah ke Arafah. Jalanlah mereka berdua menuju satu titik, namanya meeting point. Kalau kamu ingin bertemu, maka meeting point Anda adalah di Arafah, di Jabal Rahmah.
Arafah. Arafah saudara. Dan Arafah juga merupakan meeting point Nabi Ibrahim. Kalau yang saya baca, mohon maaf barangkali jika masih kurang, kira-kira yang kelima kali Nabi Ibrahim ke Mekah. Yang kelima kali, ketika datang yang kelima kalinya, Masya Allah, ternyata Mekah sudah banyak penduduknya kayak kota bumi. Dulu banyaknya pohon cabai di sini. Kenapa banyak penduduknya? Jelas sekarang sudah ada air Zam-Zam. Siapa penemunya? Siti Hajar, lurah kami, dan putranya Ismail. Oh, itu istri saya. Oh, itu anak saya. Oh, rupanya ini lurah kita bersama, namanya Nabi Ibrahim. Inilah lurah besar kita datang. Kalau Anda ingin ketemu mereka, istrimu dan putramu sedang mengembala kambing di padang Arafah. Arafah. Kemudian Arafah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajju Al-Arafah. Siapa orang yang hajian, maka wajib hukumnya wukuf di Arafah. Pertemuan umat manusia kaum muslimin seluruh dunia dan seluruh negara, walaupun negara-negara kafir mengutus utusannya sebagai delegasi jamaah haji. Subhanallah. Dan Arafah melibatkan semua kita di dunia. Siapa orang yang ada di Arafah maka dilarang berpuasa. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah melarang untuk puasa pada hari Arafah bagi orang yang ada di Arafah. Bagi orang yang jauh dari Arafah, berada di luar Arafah, maka bagi mereka sangat-sangat diperintahkan, dianjurkan untuk puasa Arafah. Masih banyak hal-hal yang lain yang intinya Masya Allah, syariat akidah kita, sejarahnya itu nyambung penambahannya sampai kepada sejarah kakek kita pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan dengan penuturan ini, mudah-mudahan kita tambah iman, tambah mantap. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul Arshil Karim. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم هون علينا في سكرات الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله